Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi lagi informasi rahasia tentang seorang pasukan terdepannya Imam Mahdi yang menerawang tentang kabar corona ke depannya. Saya mendapatkan lagi informasi terbaru tentang hasil penerawangan yang dilakukan oleh salah satu dari pasukan terdepannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi mengenai kabar tentang virus corona ke depannya akan terjadi seperti apa. Informasi yang akan saya sampaikan ini bukanlah suatu cerita dongeng yang dikarang-karang, tetapi informasi ini saya dapatkan dari hasil penglihatan mata batin yang diterawang oleh salah satu dari pasukan terdepannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Di sini saya mengingatkan kepada kalian semua agar informasi tentang hasil penerawangan ini jangan langsung diterima secara mentah-mentah dan jangan langsung dipercaya sepenuhnya, karena ini hanyalah hasil dari sebuah penerawangan manusia. Karena kemampuan dan ilmu manusia itu ada batasnya, karena kebenaran yang mutlak hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal saya tidak pernah tahu tentang sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi, tetapi saya hanya mengenal dan mengetahui tentang sosok seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mencapai kesempurnaan, yang mewarisi roh kerasulan di dalam dirinya, yang sudah menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Para ulama sering menyebutkan bahwa Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi adalah manusia utusan Allah yang akan menjadi pemimpin semua umat manusia dan yang akan menjadi pemimpin bumi pada zaman sekarang ini. Karena itulah saya meyakini bahwa seorang manusia pilihan Allah yang sudah menjadi pemimpin langit dan bumi yang saya ketahui itulah yang mungkin yang dimaksudkan sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Saya tidak pernah tahu seberapa banyak sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi saat ini, karena sangat banyak sekali kelompok atau individu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Jika Imam Mahdi itu adalah benar-benar manusia utusan Allah yang berjiwa kerasulan, yang diutus untuk menjadi pemimpin semua umat manusia, dan yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini, maka seorang manusia yang saya kenal dan saya ketahui itulah yang mungkin yang benar-benar mendapat gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi yang sesungguhnya. Karena seorang manusia itu mampu mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW, ataupun yang mampu mewarisi roh kerasulan, ataupun yang mampu mewarisi cahaya di atas cahaya di dalam dirinya. Saya juga tidak kenal dengan Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi karena sangat banyak sekali versi kisah dan cerita yang berbeda-beda tentang ciri dan kemunculannya. Akan tetapi, sampai saat ini, saya hanya mengenal dan mengetahui tentang sosok seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang sudah menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Saya meyakini seorang manusia itu adalah pilihan Allah karena semua penduduk langit seperti para malaikat tunduk dan patuh kepada beliau, dan wujud ruh atau jiwa yang menjadi pemimpin di aras adalah wujud dari raga seorang manusia pilihan itu. Bahkan semua raja dan ratu penguasa gaib yang ada di seluruh penjuru bumi ini, seperti raja penguasa dari suku Dayak Dalam, seperti Kanjeng Nyi Roro Kidul, seperti Putri Dewi Anjani, dan lain sebagainya, mereka semua tunduk dan patuh kepada beliau. Setiap manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini dari zaman para nabi dan rasul terdahulu hingga sampai pada zaman pewaris dan penerus Rasulullah sekarang ini, masing-masing mempunyai kelompok dan masing-masing memiliki pengikut. Begitulah dengan seorang manusia pilihan Allah yang menjadi pewaris dan penerus Rasulullah, ataupun yang menjadi ahlul bait dari Rasulullah yang sudah menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Beliau telah memiliki kelompok dan telah memiliki banyak pengikut. Yang bisa menjadi pengikutnya sang pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini hanyalah orang-orang yang sudah diridhoi dan sudah dikehendaki, serta yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa pengikut dan pasukannya sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, ada yang menjadi orang-orang pilihan Allah, yaitu orang-orang yang sudah terbuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang pilihan itu ada yang kasyaf biasa dan ada juga yang kasyaf tinggi. Orang yang sudah kasyaf tinggi itulah yang akan menjadi pasukan terdepan, sekaligus yang akan menjadi pendampingnya sang pemimpin langit dan bumi ini. Sehingga orang-orang pilihan itu memiliki kelebihan atau kemampuan yang sulit dijangkau oleh akal dan pikiran manusia biasa. Dengan kemampuan dan kelebihan yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah mereka bisa menerawang keadaan yang akan terjadi ke depannya dan bisa juga menerawang yang terjadi pada masa lalu. Bahkan mereka juga bisa menempuh jarak yang sangat jauh dari satu negara ke negara yang lainnya dalam waktu yang sangat singkat dengan menggunakan kekuatan rohani yang hebat. Salah satu dari pasukannya sang Khalifah ataupun Imam Mahdi menerawang tentang kabar virus corona ke depannya akan terjadi seperti apa. Dan hasil penerawangan tersebut, dia melihat dengan mata batinnya bahwa sekitaran 3 bulan atau bisa lebih sampai 4 bulan ke depannya, kabar tentang virus corona ini baru akan benar-benar hilang. Setelah dalam waktu yang cukup lumayan lama, akan muncul lagi tentang masalah-masalah yang lain yang bikin meresahkan masyarakat, seperti akan muncul kabar virus yang lain, atau mungkin bisa jadi muncul lagi kabar virus corona. Sebenarnya banyak orang-orang yang sudah tahu tentang kebenaran yang sebenarnya di balik semua yang sudah terjadi saat ini. Dan banyak juga orang-orang yang sudah tertipu dan menjadi korban dengan aturan-aturan yang ada. Makanya kita harus pintar-pintar menggunakan akal dan logika kita agar kita semua tidak tertipu dan tidak terjebak dengan segala kebatilan yang sudah terjadi. Kita semua tetap harus waspada. Jangan sampai kepalsuan yang sedang terjadi di bumi kita ini terus merajalela, sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban akibat perbuatan-perbuatan para manusia zalim. Buka mata dengan jelas
dan lihatlah dengan baik-baik apa yang sedang terjadi saat ini agar tidak menjadi korban lagi akibat aturan-aturan yang bisa merugikan masyarakat. Jangan cepat percaya dengan kabar yang belum tentu kebenarannya, tetapi berusahalah untuk bisa mengetahuinya dengan jelas agar kita bisa menghindarinya. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini, terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.